Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai diagram Venn, khususnya yaitu tentang pengertian sampai membuat diagram Venn. Oke, yang pertama, pengertian dan manfaat dari diagram Venn. Apa sih diagram Venn itu? Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok. Diagram Venn ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama John Venn. Kemudian, manfaat dari diagram Venn adalah untuk menggambarkan himpunan-himpunan ke dalam sebuah diagram agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, bentuk dari diagram Venn itu seperti ini. Di situ kalian bisa lihat ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, 4, dan 5. Mari satu persatu kita bisa dijelaskan tentang bagian-bagiannya. Bagian 1, di situ adalah himpunan semesta yang menggambarkan total dari himpunan yang dibicarakan. Ingat pada materi kemarin bahwa himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S besar. Penulisannya di pojok kiri atas ya. Yang kedua, daerah 2, kita lihat di tengah-tengah antara himpunan A dan himpunan B adalah daerah yang menunjukkan anggota yang sama dari himpunan A maupun himpunan B. Daerah 3 adalah daerah yang menunjukkan anggota himpunan A saja. Apa maksudnya A saja? A saja adalah anggota himpunan A dikurangi dengan anggota A yang sama dengan B. Sedangkan daerah nomor 4 ini adalah daerah yang menunjukkan anggota himpunan B saja. Sama seperti tadi, yaitu anggota himpunan B tanpa anggota yang sama dengan himpunan A. Sedangkan daerah 5, yaitu daerah yang berada di luar lingkaran, adalah daerah yang digunakan untuk menunjukkan anggota himpunan semesta yang tidak ada di dalam A maupun tidak ada di dalam B. Itu tadi. Sekarang bagaimana sih ketentuan membuat diagram Venn? Yang pertama, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang dengan lambang S pada pojok kiri atas. Yang kedua, himpunan lain dalam hal ini selain himpunan semesta atau dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva tertutup sederhana. Contoh tadi adalah himpunan A maupun himpunan B. Apa kurva tutup sederhana? Kurva tertutup sederhana itu biasanya berbentuk lingkaran atau oval. Ketentuan yang ketiga adalah anggota himpunan dinyatakan dengan noktah atau titik. Dalam hal ini dijelaskan lebih rinci. Yang pertama, penulisan anggota himpunan didahului dengan titik. Baru sebelahnya dituliskan anggota himpunannya. Kemudian yang kedua, jika anggotanya tak terhingga,
tidak bisa dihitung banyaknya, tidak perlu dituliskan satu persatu. Itu ketentuan untuk membuat diagram Venn. Berikut adalah contoh himpunan yang dituliskan dengan diagram Venn. Yang pertama, himpunan yang berpotongan. Cirinya himpunan berpotongan, coba lihat, lingkaran A dan lingkaran B itu saling memotong. Nih, di sini disebutkan bahwa himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan B anggotanya 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa A berpotongan dengan B? Itu karena ada anggota A dan B itu yang sama, yaitu 5 dan 6. Maka dari itu, lingkaran A dan lingkaran B itu saling berpotongan, terus anggota yang sama tadi ditulis di tengah, 5, 6. Sebelum menulis, ingat tadi harus ada noktahnya atau titiknya dulu, baru anggota himpunan A. Di sini jadi irisan A dan B adalah 5 dan 6. Apa itu irisan? Nanti dibicarakan setelah pembahasan tentang diagram Venn ini. Contoh yang kedua adalah himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas jika digambarkan dengan diagram Venn bentuknya seperti yang terlihat pada layar kalian ini. Lingkaran A dan lingkaran B saling memisah, tidak berpotongan. Di sini anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan anggota himpunan B 5, 6, 7, dan 8. Karena tidak ada anggota himpunan yang sama, maka diagram ini merupakan himpunan saling lepas. Contoh yang selanjutnya adalah himpunan bagian. Coba kalian lihat diagram Venn-nya. Di situ lingkaran A ada di dalam lingkaran B. A adalah himpunan yang beranggotakan 2 dan 4. Sedangkan B adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita lihat, seluruh anggota A itu masuk di dalam anggota himpunan B. Karena seluruh anggota A masuk ke dalam anggota himpunan B, maka diagram Venn ini disebut sebagai himpunan bagian. Lanjut untuk contoh yang keempat atau contoh yang terakhir adalah himpunan yang sama. Perhatikan hanya ada satu lingkaran. Di sana tertulis bahwa A sama dengan B. Kita lihat keterangannya. A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan B beranggotakan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, karena seluruh anggota A sama persis dengan seluruh anggota B, maka diagram Venn di samping ini disebut himpunan yang sama. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang diagram Venn. Cukup mudah kan? Sekarang setelah ini silahkan mengerjakan tugas yang disampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat ya anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.